di Thailand, terus dia selama makan siang, ya ceritanya dia kalau makan siang itu dapat nasi kotak atau nasi catering lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di tutup nasi cateringnya itu, di apa namanya, di tutup Tupperware-nya itu ada QR code yang bisa di-scan. Nah, ketika QR code-nya itu di-scan, dia akan mengarahkan ke Google Drive. Nah, di dalam Google Drive-nya itu ada folder kan. Nah, di dalam foldernya itu ada informasi berapa nilai gizi dari makanan tersebut. Ya, ini kebetulan ya bidang kesehatan tapi lebih ke arah gizi ya. Nanti teman-teman juga harus kreatif bisa bikin untuk bidang kesehatan masyarakat. Nah, nanti di dalam informasinya itu ada PDF ya, berupa PDF. Dia ada informasi berapa karbohidratnya, berapa apa namanya, proteinnya, untuk protein hewani, protein nabati, berapa lemaknya, berapa garamnya, kalsium, terus ada fiber itu serat. Ya, ini informasi yang sederhana tapi sangat-sangat penting ketika seseorang itu sangat concern atau sangat peduli dengan berapa kalori yang dia makan. Ya, ketika orang tersebut peduli, dia pasti senang mendapat info ini. Artinya, oh saya udah hari ini sudah makan banyak protein, sudah cukup kebutuhan protein saya makan, nanti berikutnya saya nggak usah makan protein, gitu misalnya. Ya, nih kita lihat lagi ini ya, orang makanannya capcay. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak yang PDF-nya tadi aja yang di print gitu ya, yang PDF tadi dibikin stiker, tempel di bungkus bungkus apa namanya, di kotak Tupperware-nya, kok ribet bikin QR code segala macam hubung ke Google Drive. Udah aja ini yang ditempel ya. Apa namanya? PDF-nya ini yang ditempel. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Tapi kelebihan dari QR code itu adalah sifatnya yang dinamis. Sifatnya yang gampang diubah, gampang diganti-ganti datanya. Misalnya ini kita cetak stiker untuk makanan capcay misalnya. Bisa kebayang kalau besoknya itu ganti makanan, bikin makanannya bakso misalnya. Kan harus ganti stiker lagi, harus nempel stiker lagi, harus ngeprint lagi, nyetak lagi. Itu kalau makanannya bakso. Besoknya makanannya nasi goreng, nyetak lagi, ngeprint lagi, terus nempel lagi. Besoknya ganti lagi Fuyung Hai, besoknya ganti lagi capcay lagi. Ini kan kalau hanya kertas atau hanya stiker seperti itu kan pasti membuat ribet ya, repot. Terus belum lagi harus nempelin stiker berkali-kali, nanti mungkin Tupperware-nya tebalnya segini, tapi dengan adanya stiker, tadi tebal segini. Isinya stiker aja ditempel-tempel, ditumpuk-tumpuk. Itu kurang kurang dinamis, dia harus ganti lagi, nambah-nambah kerjaan juga. Tapi dengan adanya QR code, ya kode QR code-nya tetap hanya satu kali tempel, nanti isi dari Google Drive itu yang diganti-ganti. Misalnya menunya capcay, ya tinggal upload menu capcay, menu baksonya dihapus. Atau menunya nasi goreng, tinggal upload berapa kandungan gizi dari nasi goreng tadi. Nanti yang capcay dan yang bakso tinggal hapus. Itu lebih dinamis namanya ya, lebih gampang berubah. Makanya tadi makanya topik kuliah kita adalah membuat blog yang dinamis. Artinya ada blog nanti atau publikasi kesehatan nanti bisa berubah-ubah, bisa dimodifikasi, bisa ditambahin, dikurangin, diubah sesuai dengan kebutuhan. Bisa diupdate-update terus. Kalau publikasi yang statis kan misalnya poster, itu kan publikasinya statis, ya, tidak bisa berubah-ubah. Artinya sekali dicetak, ya udah gitu aja. Ya sekali cetak, kalau ada salah tulis, ya udah selama dicetak itu salah tulis semua. Tapi kalau dinamis, begitu dia dipublikasi, ya di-share gitu, ada kesalahan atau mau ini lupa nih. Oh, aduh, saya mau update ininya nih. Nah, masih bisa dilakukan. Masih bisa selalu diperbaiki, ditambah-tambah, diupdate kapanpun teman-teman perlu. Gitu. Ini ya salah satu salah satu contoh penggunaan QR code. Ya, ini biar ada bayangan QR code itu bisa dibuat apa aja. Nah, sekarang kita mau praktikum. Bentar, saya ini dulu ya, rekam dulu ya. Lupa, sebelum mana nih rekamnya? Bentar.
Nomor rekamnya ini ya. Oh ini udah ada, sorry. Ya, saya rekam dulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau praktikum membuat QR code menggunakan QR code generator yang bisa dibuat secara online. Nah, ini juga caranya gampang, mudah ya. Saya izin screen sharing. Ya, nanti teman-teman boleh melihat dulu atau menonton dulu nanti, atau sambil praktikum juga silahkan. Ya, situsnya kurang lebih kita cari dulu di Google ya, biar gampang. Ada banyak aplikasinya atau softwarenya yang bisa dipakai. Tinggal search aja kata kuncinya QR code generator ini. Sorry, bukan yang ini sih yang udah jadi ya. QR code generator. Kita cari di Google Search ya. Ada banyak ya, ada banyak situs-situsnya. Kalau ada ad gini depannya berarti ini iklan ya, ada iklannya. Yang iklan biar bisa muncul di Google. Nah, yang biasa saya pakai itu ada dua. Ada QR code monkey yang ini sama QR code generator yang ini. Bedanya ada perbedaannya ya. Kita coba dua-duanya hari ini. Yang pertama kita coba dulu yang QR code monkey. Ya. QR code monkey. Nah ini. Nah, QR code monkey ini kekurangannya dia hanya bisa membuat QR code dari link. Link, tahu kan link atau URL atau alamat web. Nah, itu hanya itu yang bisa dibuat di sini. Ya, QR code monkey. Tapi tampilannya lebih bagus mungkin ya bisa dibilang ya. Misalnya ini menunya ada 4 ya, menunya ada 4, ada enter content, nanti kita masukin linknya di sini, lalu ada set colors untuk mengatur warnanya, QR code-nya mau warna-warni apa bebas, ada add logo image, nah ini untuk menambahkan logo di tengah-tengah nanti, misalnya teman-teman mau munculin logo FKM, mau munculin logo apa YouTube, Facebook atau Instagram bisa, lalu ada customize design, nanti bisa mengubah bentuk desain dari QR code. Itu kita coba ya, misalnya kita masukkan link YouTube misalnya, apa lagunya Lalisa misalnya, atau bosan ya lagunya Money ya misalnya, mana ya, nggak ada ya, ini kali ya, apa sih judulnya, ini ya Money ya, nah ini. Ya, ini kita linknya kita copy ya. Linknya kan yang ini ya, youtube.com watch ini. Ini kita copy. Ya. Terus kita paste di sini. Ya. Ini kelemahannya kalau QR code monkey ini hanya bisa link saja ya ini. Terus kita nanti set color, mau ganti warna apa boleh ya. Nanti di utek-utek aja ini ya, dipilih-pilih warnanya, warna begini misalnya. Mau nambah logo nggak? Ya bisa, kita klik logo. Nanti pakai logo yang udah ada di sini bisa, atau mau pakai logo sendiri. Ya misalnya saya pakai logonya UNED. Ya, logonya Lalisa tapi logonya UNED, nggak apa-apa ya. Ini contoh saja ya. Biar ada bayangan gitu kalau ngupload logo itu seperti apa. Nah ini ya, terus saya kasih checklist di sini, remove background behind logo biar logonya tidak kepotong gitu. Terus nanti bisa customize design, nanti terserah mau bentuk ininya gimana ya, bentuk dan lainnya ya. Kalau sudah selesai dipilih-pilih, misalnya saya nggak akan update ini, tinggal klik create QR code. Nah ini di create, dia akan mengenerate link video YouTube tadi ya. Kalau nah udah jadi ya, ada logonya FKM di sini. Teman-teman boleh yang buka kamera, yang bawa HP hari ini, silahkan dibuka kameranya, terus coba di scan QR code-nya. Ya, dia akan membuka ke YouTube. Ya, cuman saya udah buka, cuman masih iklan. Bisa berhasil? Ya berhasil. Bapak. Berhasil Bapak. Ya sip kalau gitu. Jadi
Itu ya salah satu contoh. Nanti bisa linknya itu bisa macam-macam, mau Instagram, mau link apalah, pokoknya yang berupa link ya, mau email, mau apa bisa di apa namanya dibikin QR code-nya gitu. Itu ya kurang lebihnya seperti itu cara membuatnya. Itu pakai QR code Monkey. Nah, sekarang ada yang kedua. Yang kedua namanya ini qrcodegenerator.com. Ini ya, kita lihat. Nah, kalau QR code generator yang ini bisa berbagai macam tipe, tidak hanya link tadi. Ya, kalau link ini namanya URL. Nah, ini URL masukin link ya, kayak tadi link video YouTube tadi. Bisa juga vCard ini semacam ngirim kontak nomor handphone gitu bisa. Ya. Misalnya nomor HP-mu berapa gitu ya. Daripada ngasih 085 atau 081 udah ngeribet, tinggal kasih QR code aja. Nanti otomatis orang yang nyeken itu akan bisa menyimpan kontak ya. Nanti bisa diisi sendiri nih, namanya siapa, nomor mobilenya berapa, emailnya apa ya. Ini lengkap isiannya. Untuk kirim kontak, jadi tinggal QR code-nya, hubungi lebih lanjut, kasih aja QR code ini, nanti orang tinggal scan, bisa menyimpan kontak dari yang dicantumin di sini, atau bisa berupa teks. Nah, teks ini saya contohkan ya, bisa berupa teks, misalnya saya tulis teks begini ya, terus bisa tambahkan emot, bisa ya, saya emot begini misalnya ya. Ini udah jadi QR code-nya. Coba teman-teman di kamera dinyalakan, di scan. Kira-kira tulisannya apa? Ada yang mencoba? Silakan dicoba dulu. Ada yang berhasil? Dewa ganteng, Pak, tulisannya. Dewa. Wah, pagi-pagi udah dapat pujian saya ya. Luar biasa ya. Pagi-pagi teman-teman sudah menyenangkan hati saya ya. Terima kasih pujiannya. Benar ya, bisa ya tulisannya seperti itu ya. Macam-macam tulisannya, kalau nggak salah agak panjang juga bisa. Ya, misalnya kalau satu aja nggak cukup, saya pengen disebut sekian kali. Bisa ya. Nanti di scan, dia akan sesuai dengan ini kita, apa yang kita tulis. Ya, bisa banyak kali. Ini kan makin banyak tulisannya, total titik-titiknya itu makin banyak juga. Ya, bisa ya. Ini ya udah macam-macam tulisannya. Nah, gunanya buat apa, Bapak gitu ya? Nulis-nulis teks. Nah, misalnya teman-temannya ini iseng misalnya ya, atau mungkin mau ngirim pesan rahasia buat gebetannya gitu ya, atau buat pacarnya misalnya, yang gitu misalnya, atau hai gitu, apa gitu, tiba-tiba ngirim QR code, isinya gini misalnya. Ahli lagi. Ya, misalnya gini ya. Apa sih, ngirim apa sih kamu? Scan aja coba gitu. Iya aku juga gitu kan. Ada sesuatu yang unik lah ya. Jadi tidak hanya mengirimkan berupa emot gitu, tapi dengan ada QR code ini kan ya lebih seru aja, lebih fun aja. Jadi ketika tulisan ya bisa macam-macam. Saya sendiri nggak tahu seberapa panjang bisa tulisannya, apakah bisa panjang banget gitu atau hanya berapa karakter itu saya nggak tahu. Ya nanti coba-coba saja ngirim tulisan apapun ya, mau tulisan sebanyak ini, ya ini banyak tulisannya nih, sampai ke berkali-kali ya, mungkin sampai puluhan kali. Saya nggak tahu berapa karakter maksimal, tapi teman-teman silahkan coba. Ya, ini untuk menerjemahkan teks ke dalam QR code. Lalu juga bisa menerjemahkan email ya, misalnya hubungi lebih lanjut, hubungi email ini gitu ya. Nanti tinggal klik email. Nah, nanti tinggal emailnya apa misalnya ya, masukin, terus subjeknya apa, saya berminat tentang lowongan kerja. Saya berminat dengan lowongan kerja misalnya. Terus misalnya apa, selamat pagi, saya berminat gitu misalnya ya. Nanti ketika ini di scan itu akan otomatis membuka email
Ya, cuma ini saya belum isi emailnya apa. Misalnya begini ya. Sorry. ac.id. Nah, terus udah jadi kan ini ya, generate QR code. Nah, ini akan mengenerate, nanti otomatis membuka email. Saya coba ya, saya sambil coba. Dia akan otomatis mengirimkan email ke Dewa Wahyu ini dengan subjek ini, dan ada pesannya kurang lebih seperti ini. Ini email ya. Lalu ada SMS juga. Ya, isi nomor HP ya, tapi usahakan nomor HP-nya pakai kode +62. Ini misalnya ya. Nah, coba teman-teman di scan, ini akan langsung membuka SMS ke nomor saya. Ya, dan isinya adalah ini ya. Seperti yang teman-teman bilang tadi, kan teman-teman bilang Pak Dewa Ganteng itu kan nggak ada paksaan ya, bukan paksaan. Teman-teman bilang tadi itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan yang tidak kekurangan satu apapun ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, kalau contoh kan harus yang bagus-bagus ya, jangan yang jelek-jelek. Contoh harus bagus-bagus gitu ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan gitu ya. Nah, ini contohnya menggunakan SMS. Bisa macam-macam ya, nanti bisa WiFi, Bitcoin. Nah, saya nggak tahu kalau WiFi gunanya apa. Oh, mungkin ketika teman-teman punya coffee shop gitu ya, daripada nanya terus apa namanya, WiFi-nya apa, passwordnya apa gitu ya. Nanya mulu, beli dong gitu, misalnya passwordnya seperti itu ya. Misalnya SSID itu nama WiFi-nya, misalnya WiFi kopi itu misalnya ya. Terus passwordnya nanya mulu, beli dong. Gini ya misalnya passwordnya, kan daripada orang nanya salah paham nanti terjadi keributan kan. Nanti dibikin QR code, nanti orang itu yang mau connect ke WiFi tinggal di scan itu, nanti otomatis connect ke WiFi-nya. Ya, seperti dia nanya password WiFi-nya apa ya? Nanya mulu, beli dong gitu. Hah, maksudnya gimana Mas? Ah, takutnya gitu ada konflik ya. Ini untuk WiFi, terus bisa ngirim bit nggak tahu ini kripto, saya nggak tahu penggunanya seperti apa, Twitter, Facebook, bisa upload file PDF juga, tapi ini perlu daftar, dan bisa kirim MP3 ya. Ini contohnya misalnya ketika teman-teman membuat publikasi poster ya, posternya itu tentang apa ya, tentang apa namanya, penyakit jantung misalnya. Ya. Nah, di poster itu kan teman-teman misalnya pengen menambahkan audio penjelasan tentang definisi sakit jantung, tentang apa lagi, obat atau tentang terapi jantung, tentang makanan-makanan yang baik untuk jantung. Kan tidak hanya berupa tulisan, tapi teman-teman pengen menambahkan berupa kata-kata, berupa kata-kata, berupa suara. Ya, nanti bisa menambahkan MP3 ini. Jadi suaranya teman-teman direkam gitu ya, direkam suaranya, terus nanti diupload ke sini. Kebetulan harus daftar dulu, sign up dulu kalau mau pakai MP3. Nanti orang-orang itu ketika melihat poster ada QR code, dia akan men-scan, otomatis akan memainkan atau memutar suara teman-teman, penjelasan tentang penyakit jantung. Jadi poster tidak hanya poster, tapi posternya bisa bersuara. Ya, ini kan suatu apa ya, pengembangan media yang lebih dinamis. Suatu saat, aduh saya salah sebut, atau mungkin aduh saya salah ngomong, nanti bisa diedit suaranya tadi. Ya, jadi saya harap di masa depan seperti itu ya teman-teman, ketika membuat media, membuat publikasi ya, berupa poster, berupa flyer, bikin banner, pamflet dan lain-lain tentang edukasi, tidak hanya poster cetak. Itu kan hanya, itu membosankan ya, atau itu udah terlalu biasa. Ya, saya pengen teman-teman itu bisa menambahkan, misalnya ada suaranya, penjelasan. Kan kadang orang itu ada tipe orang yang visual, dia ketika melihat sudah mengerti, tapi ada orang yang tipenya lebih ke audio. Jadi dia mendengar penjelasan, mendengar informasi itu ya lebih cepat paham daripada nonton atau melihat informasi. Jadi dia cukup merem gitu mendengarkan penjelasan, oh sakit jantung tuh ini definisinya, obatnya ini,
gejalanya seperti ini, dia lebih paham. Ya, jadi ketika teman-teman membuat media, teman-teman bisa memberikan dari segala macam sisi, dari visualnya bagus, audionya jelas, audionya bagus penjelasan. Nanti di masa depan seperti itu. Ya. Tidak hanya berupa poster, tapi poster ada audionya. Ya, bisa dipahami ya penggunaan QR code ini khususnya ya di dunia apa namanya publikasi kesehatan. Jadi jangan hanya berupa poster dengan poster kok tambah QR code, hal yang simpel, tinggal apa bikinnya online, teman-teman nggak ribet, udah jadi. Tinggal tambahkan QR code ini di posternya. Scan saya untuk mendengar audio penjelasan. Nah, gitu kan lebih, wah, ada audionya nih. Dia orang tinggal scan, ada audio penjelasan. Atau mungkin malah video. Nanti teman-teman tambahkan URL ini, ya, cantumkan link YouTube-nya, nanti orang-orang bisa menonton video penjelasan dari teman-teman. Gitu. Jadi di masa depan seperti itu. Nanti juga kalau ada waktu, mungkin saya mau menjelaskan sedikit bagaimana membuat augmented reality, ya, yang sederhana dan gratis. Augmented reality itu apa, Pak? Itu semacam poster atau media cetak yang ketika di-scan, ketika dilihat pakai HP, itu bisa bergerak. Misalnya kita scan gambar, ketika gambarnya di-scan, itu gambarnya bergerak berupa video. Atau teman-teman mungkin pernah menonton Harry Potter, ya, Harry Potter kan ada tuh lukisan yang dia gerak, ya, dia lukisan di tembok tapi cetak tapi gerak. Nah, kita juga bisa bikin seperti itu, ya, gambar biasa, tapi ketika di scan gambarnya itu akan bergerak, akan bersuara, mengeluarkan video atau ada animasi dan lain-lain. Itu saya sudah pernah buat tentang cuci tangan, edukasi cuci tangan. Kalau cuci tangan itu kan kalau media cetak mungkin gerakannya misalnya seperti ini. Ya, orang-orang itu kan bingung gerakan begini itu maksudnya bagaimana? Putar jari 2 kali gitu kan, apa sih nggak ngerti. Tapi ketika orang men-scan, gambar jari ini akan bergerak seperti ini. Jadi orang-orang, oh tahu gerakan cuci tangan untuk jempol seperti ini. Atau gerakan ada gambar ininya begini ya, kurang lebih begini. Kan orang bingung, ini gimana sih, apa gini-gini, apa gimana. Tapi ketika di-scan gambar itu dia akan ada gerakan jari memutar. Artinya, oh cuci tangan itu jarinya memutar gitu. Ya nanti mungkin minggu depan ada waktu saya jelaskan cara membuatnya. Atau mungkin saya buatkan video tutorial aja nanti nonton sendiri. Itu ya cara membuat QR code. Saya harap teman-teman bisa nanti dan teman-teman juga kreatif memunculkan ide-ide kreatifnya kira-kira QR code ini bisa dipakai apa. Intinya adalah apapun yang online, apapun yang sifatnya online itu bisa dijadikan QR code. Ya, nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa japri ke saya, Pak, saya pengen ini bisa nggak ya gitu. Ya, nanti saya bantu, kita pikirin bareng-bareng. Gitu. Itu ya terkait dengan QR code. Sekarang kita move on, ya kita berlanjut ke pembuatan Google Site. Ya QR code-nya udah kita lupakan, bukan dilupakan, kita lewati dulu ya, udah selesai. Kita masuk ke Google Site sekarang. Google Site itu apa? Nah, Google Site itu adalah situs untuk membuat, ini punya Google ya, aplikasi punya Google untuk membuat website pribadi, untuk membuat website kita. Ya. Kenapa pakai Google Site? Yang pertama karena gratis. Ya, karena gratis, nggak perlu bayar. Siapapun yang punya akun Google itu bisa pakai Google Site. Ya. Yang kedua, karena bikinnya gampang. Ya, tidak ada coding-coding, tidak ada bikin program, ya, cuman tarik-tarik, ditarik udah jadi, digedein, dikecilin, udah jadi, bagus. Dan yang ketiga, karena Google Site ini terhubung dengan aplikasi punyanya Google, apapun, ya, ada Google Drive, ada Google Docs, Google Excel, Google Spreadsheet, ya, Google Docs, Google Slide, Google apalagi macam-macam, Google analisis data, ya, Google Data Studio, YouTube juga bisa terhubung. Jadi ini udah all in semua, aplikasinya Google bisa masuk ke sini, atau Google Calendar juga bisa, Google Maps bisa juga. Ya, nanti kita lihat, nanti tinggal search alamatnya kurang lebih ini sites.google.com.
Terus teman-teman tinggal masuk ke dalam. Ya, ini ada, kalau mau bikin baru ada yang di atas ini, ya, new site. Yang di bawah adalah site yang sudah pernah dibuat. Ini saya hapus aja, ini contoh praktikum yang kemarin. Saya hapus aja. Saya remove, ya. Ini saya ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi untuk menghitung dashboard unit cost di rumah sakit. Ini saya pakai Google Site. Ya, nanti misalnya pihak rumah sakit tinggal input datanya, ya, nanti dia bisa mendapatkan dashboard bagaimana performa rumah sakitnya, apakah performanya bagus atau jelek rumah sakitnya, atau mungkin ini dashboard pendampingan COVID. Jadi waktu itu saya terlibat dalam tim untuk ada satgas pendamping COVID di RT dan RW di Kabupaten Jember. Nah, nanti satgas itu kan gunanya untuk dia bikin pencatatan kasus COVID di RT RW-nya itu segimana, terus apakah ada yang masuk rumah sakit, apa ada yang meninggal dan lain-lain, itu semua dilaporkan setiap hari. Nah, untuk pelaporannya itu pakai Google Form. Dia akan input data di Google Form. Nah, hasil dari Google Form itu kan berupa angka ya, angka kasus COVID berapa per hari, nanti ada grafik-grafiknya, itu akan otomatis masuk ke Google Site. Jadi sebagai nanti ke Kepala Dinkes atau Bupati Jember pengen lihat di RT RW-nya ada lonjakan kasus seperti apa, cukup lihat di Google Site. Bisa dilihat, oh ternyata tiap hari ada peningkatan atau ada penurunan, tindakannya apa yang sudah dilakukan. Nah, itu semua ada di Google Site dan itu gratis. Ya, jadi data apapun yang dimasukkan ke Google Form akan muncul di Google Site itu. Gitu. Itu ya salah 2 contoh. Nah, kita lihat di sini untuk membuat start a new site itu ada yang blank, itu masih layar kosong begitu, atau ada yang template. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, klik template-nya. Ya, ini ada macam-macam template-nya ya, nanti bisa dimodifikasi, atau teman-teman mau pakai ini juga boleh, atau teman-teman mau ngedit ini boleh, ya, yang udah jadi. Tapi karena ini praktikum, kita buatnya dari awal ya, untuk saya menjelaskan fitur-fitur dari Google Site-nya. Ya, ini template-nya udah jadi ya. Kita pilih yang blank ya, saya pilih yang blank. Ini akan memunculkan Google Site kosong, masih kanvas kosong ibaratnya. Nah, ini ada di sini ya. Bentar. Ya, ada di sini. Saya gedein. Nah, ini ya. Nah, di sini yang saya jelaskan dulu fitur-fitur atau menu-menunya. Yang di sini ada untuk memberikan judul site-nya. Kira-kira apa? Misalnya website kesehatan. Kalau udah ini tinggal enter. Ini akan berubah di sini. Atau mungkin website Pak Dewa. Ya, seperti ini. Bisa website Pak Dewa. Atau nggak mau website kesehatan atau website Pak Dewa, misalnya edukasi jantung sehat. Nah, kesehatan lagi. Nah, ini ya, ini lebih seperti ini. Ya, nanti ini tinggal diganti-ganti juga bisa, website jantung edukasi untuk manula gitu misalnya, atau kepanjangan ya kepotong ya. Ini ada. Ya, atau nggak usah pakai website depan, boleh ya. Nah, seperti ini. Edukasi ini adalah nama websitenya. Kalau Facebook yang namanya Facebook di sini. Ya, kalau Instagram gitu kan nanti munculnya di sini. Tapi kalau ini apa ya, bikin aja sendiri ya, terserah, kreativitas. Ini nama websitenya. Ya, di sini. Terus kita ke kanan. Nah, di sini ada tombol undo. Ya, untuk misalnya teman-teman udah ngetik, waduh, salah ketik, back ya. Atau misalnya salah pencet terus kehapus misalnya. Waduh, ini kehapus nih. Gimana balikinnya ya? Nanti tinggal
pencet tombol undo. Kalau nggak tahu undo, tahu undo ya. Ya, kalau nggak tahu apa sih undo, apa nggak ngerti omongannya. Nah, undo ya. Ada tombol yang ini, ada tombol redo ya untuk balik lagi ke masa depan. Apa sih istilahnya? Mengembalikan yang udah di undo tadi. Wah, undo, oh ternyata udah benar. Redo lagi. Kalau nggak tahu redo, redo ya, redo. Ini redo. Ya, temannya ikhlas ya. Apa sih Bapak cringe banget gitu ya. Itu mungkin ya pagi-pagi udah ngelawak cringe. Ya, ini ya ada undo, ada redo, terus ada apa ini? Preview ya. Preview nanti untuk melihat sebelum dipublish ya, sebelum dilempar ke internet ibaratnya, teman-teman bisa preview dulu. Wah, udah bagus belum ya desainnya, udah cocok belum ya? Kalau udah cocok, preview nanti bisa dilihat preview dari laptop seperti apa, kalau dari tampilan HP seperti apa nanti bisa di ini ya, bisa di setting. Kalau udah oke baru nanti dipublish ya. Gitu. Ini preview. Lalu ada tombol share link. Ya, kebetulan ini belum dipublish jadi belum bisa di-share link. Ya. Lalu ada tombol share with others. Nah, ini misalnya teman-teman satu website mau dikerjakan oleh 3 orang. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan siapa yang bisa ngedit website saya. Ya, misalnya klik tombol gini ya. Misalnya saya pengen siapa? Mas Rebana misalnya. Ya. Muhammad Rizky. Ya. Rizky Febrianto. Yang ini ya. Ini bukan nih name-nya. Ya, misalnya contoh saya pengen Mas Rebana ini ikut bisa edit website saya, maka saya tambahkan namanya. Atau namanya sini siapa yang muncul? Yesinia. Ya, Yesinia. Nah, ini ada ya. Misalnya saya pengen 2 orang ini bisa ikut edit website saya, maka saya tambahkan. Nanti nanti di email akan muncul, emailnya teman-teman tadi, Dek Rizky sama Dek Yesinia muncul ininya ada undangan untuk ngedit websitenya punya Pak Dewa. Gitu. Nanti bisa bareng-bareng ngedit gitu. Itu ya. Terkait nama, wah langsung diganti namanya Mas Rizky ya. Tadi saya bilang kayaknya ini ya anak apa namanya Gita Pusaka ya kemarin ya, benar ya. Kalau Gita Pusaka atau alat musik ini ya nickname-nya. Oke, itu share with others. Lalu ada setting, mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nanti bisa dilihat apa siapa berapa orang yang mengakses setiap hari dan lain-lain. Gitu. Terus ini apa more ya? More ini nggak usah. Nah, ada tombol publish. Nah, tombol publish ini gunanya untuk ketika websitenya udah jadi, ini di-share ya, diklik di publish. Artinya adalah orang lain itu akan bisa mengakses website kita. Ya, kalau belum dipublish, masih bentuknya draft, orang lain belum bisa lihat. Ya, nanti ini namanya bisa diganti, misalnya web address-nya edukasi jantung. Ya, nah ini ada checklist, artinya udah bisa, namanya bisa digunakan. Inilah nanti yang akan di-share ke orang-orang. Ya, ini alamatnya. Aduh, bentar, saya copy dulu ya. Saya bagikan ke mana tadi? Chat. Ya, nah ini yang bisa diakses websitenya oleh orang-orang. Minta alamat website kamu dong. Nah, websitenya seperti ini. Memang sih agak gimana gitu ya, tapi karena ini gratis ya terima-terima aja gitu ya. Agak panjang. Nah, ini alamat websitenya seperti ini, edukasi jantung. Terus ini diatur ya, di manage siapa yang bisa melihat website saya. Kalau sekarang kan hanya orang-orang yang berada di Jember University. Atau hanya orang-orang yang pakai akun emailnya UNED. Nah, untuk mengubah ini nanti tinggal di manage ini. Ya, diklik manage yang tadi. Tuh, kok hilang? Ya. Waduh, koneksi saya kurang stabil. Masih trying to connect ya, sorry. Oh ini ya, sorry agak masalah
koneksi tadi. Nah, tinggal di manage ini, diklik manage, dia akan ke sini nanti ya. Linksnya ini siapa yang bisa melihat? Di change ya, di change. Yang bisa melihat adalah ini diganti menjadi public. Ya, artinya adalah anyone on the internet can find and open. Jadi siapapun yang ada di internet bisa melihat website saya. Ya, kalau tadi kan masih unit ya, masih terbatas. Ya, udah public, ini done. Nah, terus publish. Nah, ini website saya sudah online, sudah ada di internet sekarang. Gitu. Itu ya tombol-tombol yang ada di atas ini. Terus kita lanjut ya, di sini tombol yang ini ada 3 menu utama, ada insert. Ini untuk memasukkan berbagai macam fitur yang ada di sini ya. Saya nggak akan jelaskan nanti lebih lanjut. Kita ke page dulu. Nah, page ini untuk menambahkan halaman. Kalau sekarang kan halamannya hanya satu, hanya ada halaman home. Ya, kalau di Facebook kan ada home atau beranda gitu ya. Teman-teman main Facebook nggak sih ini? Main Facebook nggak teman-teman? Main ya. Ada yang main, ada yang nggak ya. Kalau ada yang main Facebook berarti kurang lebih kita seumuran kayaknya. Ya. Masih main Facebook ya. Oke, kalau di Facebook itu kan ada beranda, ada profil misalnya ya, terus ada galeri misalnya atau apa, mungkin nanti bisa tergantung kreativitas teman-teman. Nah, kita tambahkan ya, page-nya ini kalau ini kan hanya satu, kita tambahkan page-nya. Mana sih tombolnya ini? Ada di bawah, ketutupan. Ini ya, tombol page-nya, yang tanda plus segini, add new page, ya, klik. Saya mau tambahkan profil. Ya, nah otomatis akan muncul menu profil. Ya, ada home. Sekarang lihat ini di sini ada home, ada profil. Ya, saya mau tambahkan menu galeri, Pak. Oh ya, monggo. Nanti maksudnya ada foto-foto atau ada apa, boleh. Ya, galeri. Nah, ada 3 ya, home, galeri, profil. Nah, tapi saya pengen ke bawahin, Pak. Galeri ini ada di terakhir. Nah, ini tinggal tarik aja. Ya, tinggal tarik. Aduh, sorry. Ini tariknya salah narik. Nah, gini. Jadi home, profil, galeri. Atau mau profilnya di bawah lagi, ya tarik aja. Home, galeri, profil. Itu ya. Jadi saya udah punya 3 menu. Home, profil, galeri. Terus misalnya, Pak, saya pengen galeri ini dibagi jadi 2. Ada galeri pribadi dan ada galeri apa misalnya, galeri umum misalnya seperti itu. Ya, saya nggak ada ide. Jadi nanti terserah teman-teman ya. Intinya adalah membuat sub menu. Ya, galeri ini terbagi jadi 2, misalnya galeri pribadi dan galeri umum. Nanti kita klik ini total 3 ini. Ya, diklik add sub page. Ya. Nah, nanti akan ada menu di bawah galeri. Menunya adalah galeri pribadi misalnya. Nah, otomatis galeri ini akan muncul tanda panah ini, nanti galeri pribadi. Terus galeri ini saya pengen tambah lagi, subpage lagi, umum. Ya, ada galeri, kita klik, ada galeri pribadi dan galeri umum. Misalnya mau profil, profil itu dibagi menjadi, misalnya ya, saya tambahkan, profil itu ada subpage-nya adalah visi misi misalnya. Ya, jadi di profil ada visi misinya. Terus saya pengen add subpage apa tujuan. Ya, jadi nanti di bawah profil ada visi misi dan ada tujuan. Kalau galeri ada pribadi dan umum. Kalau visi misi pengen ditambahin lagi bawahnya bisa. Ya, visi misinya di add subpage. Klik visi misi dulu. Ya, klik visi misi. Terus ini diklik add subpage lagi. Visi doang misalnya, visi. Ya. Artinya adalah di bawah profil ada visi misi, di bawah visi misi ada visi aja. Ada misi, ada foya misalnya. Contohnya seperti itu. Ya, kalau ini terlalu banyak saya
agak ribet biasanya, saya hanya bikin subpage-nya sampai satu tingkat aja biasanya. Ini saya kalau mau hapus ya tinggal klik total 3-nya ini, terus delete. Nah ini udah ya, hanya ada visi misi dan tujuan aja. Itu ya. Itu terkait dengan page ya. Jadi membuat menu-menu atau membuat halaman yang terkoneksi ke menu ini. Ya, itu page. Lalu kita ke themes sekarang. Oh iya, sebelum masuk ke themes ada mungkin yang mau bertanya dulu? Saya persilakan. Mau raise hand boleh, mau lewat chat langsung aja ya. Atau mau tiba-tiba, waduh, ini maksudnya apa? Langsung raise hand aja, nanti saya bisa ngasih kesempatan bertanya langsung. Takutnya kalau disimpan-simpan suka hilang ya. Wah, mau nanya nanti aja deh, tahu-tahu udah selesai kuliahnya. Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya ke themes. Nah, themes ini fungsinya untuk mengubah tema dari dari website ini ya, diubah temanya. Mau ini kan temanya masih tema yang simple ya. Saya mau bikin tema Aristotle. Begini nanti tampilannya kurang lebihnya. Ya, saya mau bikin tema tentang timsnya pakai diplomat, pakai vision, pakai level. Nah ini aja yang vision bagus ya. Fontnya saya suka ini, font agak gemuk-gemuk ini. Ya. Nanti bisa diganti backgroundnya apakah merah, ungu, hijau, disesuaikan ya dengan style tulisannya. Atau mau pakai warna lain, tinggal klik tombol chat ini, dipilih warna apa kesukaannya. Waduh, norak. Yang ini aja kali biru ya, biar simple ya. Terus bisa diganti juga font stylenya ya. Mau fontnya, mau pakai bold begini, mau modern atau klasik. Ya, yang bold aja lebih enak. Ini ya. Atau mungkin teman-teman, ini jelek banget ininya, themesnya, saya mau bikin theme sendiri, ya bisa ya, di sini, custom, paling atas ya, diklik, nanti themesnya namanya apa, misalnya themes saya gitu ya, nanti tambah logo, tambah banner image bisa, tapi kalau nggak di skip aja, saya skip dulu ya ini ya, terus next, nanti pilih color palette-nya, ya ini color palette itu semacam warnanya kurang lebih di antara 3 pilihan ini. Ya. Ada 3 pilihan warna masing-masing, 3 set warna. Pak, saya pengen 5 set warna, ya nggak bisa ya, karena ini Google Site, fiturnya ada yang terbatas ya, kurang lebih terbatas ya, hanya 3 set warna. Ini pilih color palette, misalnya yang ini, terus pilih font. Ya, fontnya tersedia lumayan banyak, tapi pilih yang ada aja ya. Karena ini gratis ya, udah gratis, banyak maunya lagi ya. Jangan seperti itu ya, pilih yang ada aja. Nah, nanti pilih ini fontnya bagus-bagus kok. Dipilih bisa disesuaikan. Untuk font title dan headings mau pakai fontnya apa? Untuk body text ya, tulisan yang ada di body yang di sini mau pakai font apa, bisa diganti. Setelah itu klik create theme ini. Ya, klik create theme, nanti temanya udah jadi. Gitu ya. Karena saya orangnya kurang kreatif, maka saya pakai theme yang udah ada aja ya. Vision, theme yang vision. Gitu. Itu ya kurang lebihnya ya tentang page dan themes. Ini terlalu kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Kalaupun terlalu kecepatan nanti bisa ditonton tayangan ulangnya sambil teman-teman praktik. Kalau tayangan ulang kan enak ya, bisa di-pause atau bisa di-download dulu video YouTube saya. Nanti di klik-kliknya sambil di-pause dulu gitu ya. Baru diklik. Gitu. Itu ya terkait dengan page dan themes. Lalu kita ke insert sekarang. Ini yang terakhir saya jelaskan, insert ya. Nah, insert ini fungsinya untuk menambahkan macam-macam
konten, menambahkan berbagai macam konten di dalam website kita. Pertama saya mau ngedit menu home dulu, ya beranda saya edit dulu. Misalnya saya mau tambahkan logo, bisa ya tambah logo, add logo di sini, tinggal klik, ya pilih logonya mau pakai logo yang mana, mau select, pilih logo yang udah ada atau upload. Saya pakai logonya FKM, maka saya upload logo FKM. Ya, ini proses upload. Nah, kurang lebih begini. Nah, muncul ya logo FKM di sini ya. Tadi kan nggak ada ya. Ah, tadi ada Pak? Nggak, tadi nggak ada ya. Karena sudah di-upload, ini muncul logo FKM. Namanya logo ya kecil gitu ya. Ada juga Wave Icon. Nah, Wave Icon itu apa? Wave Icon adalah logo yang ini. Logo yang, aduh, di total kecil ini. Bentar ya. Ini ngalangin aja. Ya. Ini lihat tulisan edukasi jantung sehat ini. Ada logo kecil di sini. Ya, ini mau diganti bisa. Namanya Wave Icon ini. Kita ganti pakai logonya UNED. Tadi kan logonya begini ya, garis-garis gini, biru. Ini logonya Google Sites, kita ganti pakai logo UNED. Nah. Ya. Dia akan nanti terganti yang ini, Google Site-nya ini. Ya. Itu logo. Terus ini diganti judulnya ya, diklik aja judulnya, diganti website edukasi jantung. Nah misalnya kan tiga begini kan kurang apik ya, kurang enak gitu dilihat. Saya tarik aja, disesuaikan. Ya, biar jadi satu baris aja. Oh masih belum bisa, mungkin hurufnya saya kecilin. Segini mungkin. Nah, segini ya. Ini saya ganti dah. Enak. Nah, ya. Ya, ini website edukasi jantung. Teman-teman mau ganti image, ganti bannernya ini juga. Ini banner namanya ya. Bisa ya. Pilih change image. Saya nggak suka banner kayu-kayu begini. Ya. Website kok kayu gitu ya misalnya ya. Saya ganti ini change image. Pilih mau di-upload, teman-teman mungkin punya gambar banner sendiri boleh, ya disesuaikan aja ukurannya biar agak memanjang begini. Atau select image. Select image ini gambar yang udah tersedia di Google. Kita pakai yang gratis-gratis aja. Ya. Misalnya saya pakai yang ini misalnya. Saya pakai yang ini, tinggal select. Nah, udah jadi. Ya, wah udah ini ya, agak bagus lah, agak bagus ya. Gitu. Terus header type-nya juga bisa diganti nanti ya. Header type diganti, mau pakai cover seperti ini gede ya gambarnya, mau large banner aja atau banner agak kecilan, atau mungkin title only, hanya judulnya aja, nggak ada ininya, nggak ada gambarnya. Ya saya pakai large banner ini. Itu ya. Ini udah jadi untuk bannernya. Terus kita tambahkan di sini sekarang isi atau konten dari website kita. Yang pertama ada text box. Ya, text box sesuai namanya ini adalah kotak yang isinya tulisan. Ya, diklik aja text box-nya. Nah, kurang lebih isinya begini. Ini adalah tulisan. Ini adalah isi tulisan. Judulnya kita bedakan ya. Nanti di sini di blog pilih yang title atau heading boleh ya. Heading. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nanti bisa diganti fontnya, ukurannya, bisa italic atau macam-macam, nanti silakan teman-teman modifikasi sendiri. Jadi semacam bikin Word lah. Kalau bikin Word kan menu-menunya kurang lebih juga begini.
Ya, ini saya publish ya, nanti teman-teman yang mau lihat websitenya sudah terpublish. Ya, tampilan website yang agak baru, nah seperti ini. Nanti teman-teman mau preview dulu sebelum dipublish, ya. Preview dulu di sini, klik tombol preview. Nah, kurang lebih begini tampilannya ketika ini, nah, ketika ini tampilan di laptop. Ya. Kalau di handphone tampilannya kurang lebih begini. Kelihatan ya, tampilan di handphone kurang lebih begini. Menunya ada di sini kalau di handphone. Nah, profil, ada galeri. Kalau close menu begini. Nah, ini tampilan di HP kurang lebih begini. Sudah responsif, jadi antara tampilan di laptop sama di HP akan berbeda. Udah responsif, otomatis ringkas, lebih kecil, tapi lebih bisa terbaca. Ini tampilan di handphone. Kalau mau di tablet tinggal ganti yang ini. Diklik tablet, di tab kurang lebih begini tampilannya, di laptop kurang lebih begini. Full screen laptop. Dan ini tombol preview tadi. Ya, kalau keluar dari preview, close aja ini, close, exit preview. Nah, udah bagus tampilannya. Terus kita apa namanya? Text box udah ya untuk menambahkan teks. Yang kedua ada image. Ya, image untuk menambahkan sesuai namanya, menambahkan gambar. Ya, teman-teman punya gambar yang bagus, gambar jantung atau tentang paru-paru atau tentang apa gitu ya dari internet, klik aja image ini. Ya. Terus pilih yang upload. Nah, upload artinya gambar yang dipunya di laptop sendiri. Kalau saya lihat gambar yang udah disediakan oleh Google. Upload ya, pilih gambar apa misalnya. Saya nggak ada gambar. Apa ya misalnya? Logo deh, ini deh. Ya, logo UNED. Nah, ada ya. Nah, udah jadi logonya. Ada gambarnya. Terus mau dikasih keterangan, boleh. Ya, ini diklik. Add caption namanya. Add caption untuk menambahkan judul gambar. Misalnya gambar UNED. Terus jangan lupa ketika teman-teman mendownload, ya bukan gambar sendiri, hasil download, sumbernya disebutkan. Misalnya sumbernya dari apa misalnya apa namanya? Dari mana sumber gambar ya? Dari Google misalnya, sumber gambar Google, gini aja cukup. Supaya tidak melanggar hak cipta. Atau sumber dari apa namanya? Apa sih namanya situs buat dari gambar itu gambar PNG itulah apa sih FreePic ya, FreePic, ribet banget lupa, FreePic, FreePok lagi, FreePic ya. Ini gambar dari FreePic. Nah, sumber FreePic itu aja. Jadi ini bukan gambar saya sendiri, ini saya ngambil dari FreePic. Gitu ya. Nanti bisa diatur mau ditaruh di tengah-tengah, ditarik-tarik aja. Ya, mau di sini atau mau di atasnya ini juga bisa. Ya, saya tarik. Nah, di atas. Waduh, ini terlalu gede, Pak. Ya, tinggal di undo aja, undo. Nah, balik lagi. Atau mau di dalam tulisan, bisa. Di dalam text box, kita cemplungin aja ke dalam. Nih, bisa. Atau mau di sini. Oh, nggak bisa, sorry. Waduh, pindah ke sini ya. Di dalam tulisan hanya seperti ini. Agak gede jadinya. Karena dia ukurannya sesuai dengan ukuran ininya, kotak yang tadi, kotak tulisannya. Itu ya, kurang lebihnya ya. Kalau mau menambahkan biar nggak gede-gede banget, saya pengen nambahin di sini, Pak. Teman saya ini, oh ini bisa ya, seperti ini ya. Diatur-atur aja. Ya, tapi ternyata bukan dicemplungin ke tulisannya, tapi ditaruh di samping tulisannya. Ini kan tulisannya panjang begini tadi ya. Sampai sini tadi ya tulisannya. Saya pengen logo UNED itu ada di kirinya ini. Ya, ini kita tarik, taruh di sini. Nah, jadi nanti kurang lebih tulisannya seperti ini.
Ada logo di pinggirnya atau mau di kanannya juga boleh. Nah, lebih seperti ini. Ya, jadi kalau Google Sheet itu gampang, tinggal tarik aja. Kalau salah nyemplungin misalnya, waduh malah ke sini. Tidak kita inginkan ya tinggal di undo saja. Diundo ya, undo. Dan rapi lagi. Ini gambar ya. Tulisan, gambar, image. Lalu ada yang ini menu embed. Nah, menu embed ini mungkin saya skip dulu, nanti saya jelaskan di akhir ya. Terus ada Google Drive. Ya. Google Drive ini adalah memunculkan apapun isi di dalam suatu folder. Atau teman-teman mau ngambil data dari Google Drive teman-teman, bisa. Ya. Teman-teman punya data, saya punya gambar, saya punya video. Ya, saya punya foto yang ada di Google Drive, pengen dimunculin di sini bisa. Jadi tinggal klik Google Drive ini. Ya, ini saya contohkan ya, saya mau bikin galeri. Bentar, saya pindah, kita ke menu ke galeri ya, galeri umum misalnya. Kita masuk ke galeri umum. Nah, ini ya, galeri umum. Saya pengen bikin galeri foto. Galeri gambar ya. Kita klik Google Drive. Ini akan muncul folder Google Drive yang terhubung ke email unit saya yang ini. Ya, ada macam-macam gambarnya, ada video juga ya, ini video saya. Aduh, sorry. Kebetulan, gambar materai juga ada ini. Gambar vaksin juga ada ya. Saya pengen memasukkan folder foto video motivasi misalnya. Kalau pengen memasukkan apa yang di dalam folder ini, diklik 2 kali foldernya. Nah, kebuka ya, saya pengen masukin gambar ini sama ini misalnya. 2 gambar. Ya. Atau saya nggak mau masukin 2 gambar ribet. Saya pengen memasukkan sefolder-foldernya. Bisa ya, tinggal klik foldernya ini, diklik. Ya, klik folder ini. Insert. Nah, ini otomatis muncul ya. Nah, ini saya gedein ya. Muncul sefolder-foldernya. Ya, satu folder muncul di Google Drive. Ini apa sih, Pak? Saya kan pengen bikin galeri. Diubah settingnya. Ya, diubah settingnya menjadi grid view. Tadi list view ya. Ini kita ganti jadi grid view. Terus done. Nah, muncul gambarnya. Ya, jadi ini udah jadi galeri foto. Ya, artinya adalah apapun nanti, ya, apapun gambar, foto, video, file Word, Excel, PDF, apapun yang dimasukkan ke dalam folder tadi akan otomatis muncul di sini. Ya, misalnya saya dapat gambar baru nih yang bagus, atau saya dapat PDF baru, file PDF yang baru, saya dapat file musik yang baru yang bagus, saya pengen dimunculkan di galeri ini. Yang dilakukan adalah tinggal copy paste. Ya, ini saya contohkan ya. Saya misalnya saya dapat gambar apa misalnya yang baru. Atau saya pengen masukkan gambar virtual background ini ke dalam galeri tadi. Saya tinggal copy paste ya. Saya masuk ke Google Drive saya, cari folder foto video motivasi. Mana tadi ya? Nah, yang ini ya. Saya paste itu apa? Pastekan di sini. Jadi di folder saya ada 3 gambar. Ini masih proses upload ya, sorry. Bentar, saya aktifin dulu sinkronisasinya. Ya, dia yang gambar yang ketiga ini, nah ini udah proses terupload ya. 3 gambar. Jadi yang awalnya 2 gambar nanti akan berubah jadi 3 gambar. Ya, kita refresh ya. Kita refresh halamannya.
Oh, belum terupdate ya. Ya, atau saya klik aja ke galeri umum. Masih proses update ya, mungkin bisa tidak langsung muncul. Nah, ini galeri umum, otomatis akan bertambah 3 gambar. Ya, ini sifatnya dinamis. Kenapa dinamis? Jadi apapun yang kita ubah di folder yang ini, folder video foto motivasi, ini akan otomatis terupdate di sini. Jadi teman-teman ketika punya gambar bagus itu nggak perlu lagi ngedit Google Site-nya. Wah, ada gambar bagus nih, atau ada saya mau nambahin galeri saya mau nambahin daftar foto atau daftar video saya. Nggak perlu lagi edit Google Site-nya. Cukup upload foto atau video tadi ke folder Google Drive-nya, nanti otomatis muncul di sini. Itu namanya dinamis ya, bisa berubah. Kalau mau dihapus, nanti otomatis hilang juga. Gitu. Pak, kok gambarnya kecil begini ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kita lihat ya, kita preview misalnya, Pak, gambar galeri, tapi kok galerinya kecil. Nah, ini sebenarnya bisa diklik ya. Kalau mau digedein ya klik aja. Yang ini diklik. Udah gede gambarnya. Nanti orang-orang bisa mendownload gambarnya dan lain-lain. Ya. Atau mau lihat gambar yang ini. Tinggal diklik, orang-orang bisa lihat. Gitu. Jadi tidak akan mengubah resolusi gambar, ya. Oh iya, ini gambarnya bagus nih. Saya sambil cerita dikit. Jadi ini gambar Mbah Mun, salah satu tokoh pendidikan, tokoh apa NU ya, mungkin ya. Koreksi kalau saya salah ya. Salah satu quote-nya yang saya suka dari beliau, almarhum Mbah Mun ini adalah ini di bentuk komik. Saya sampai simpan bentuk komiknya karena ini selalu saya ingat, selalu saya terapkan ketika saya mengajar. Jadi Mbah Mun itu pernah berpesan gini ya, jadi guru itu nggak usah niat bikin orang pinter, ya. Nanti kamu hanya marah-marah ketika lihat muridmu nggak pinter, ikhlasnya jadi hilang. Ya. Yang penting ya, ketika menjadi guru itu adalah niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak pintar atau enggak, itu serahkan sama Allah, serahkan sama yang di atas, serahkan sama Tuhan. Didoakan saja terus-menerus supaya muridnya mendapat hidayah. Ini salah satu filosofi atau salah satu hal yang saya terapkan ketika saya mengajar. Saya nggak berharap teman-teman itu bisa, nggak berharap teman-teman itu pinter di mata kuliah saya. Itu saya anggap hanya bonus. Ketika teman-teman dapat nilai bagus, hasil karyanya bagus, itu saya anggap hanya bonus. Tapi ketika saya mengajar, saya ngajar niatnya adalah untuk sharing ilmu, untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Terserah nanti teman-teman menganggap mata kuliah saya penting atau enggak, itu hak teman-teman. Ya, tapi setidaknya niat saya adalah saya menyampaikan ilmu, setidaknya saya berharap teman-teman itu mengenal dulu, tahu dulu. Sehingga suatu saat, misalnya ya, teman-teman kerja di puskesmas, terus sama bos di puskesmas, bikin dong website supaya di puskesmas kita bisa melakukan pendaftaran online. Tapi saya nggak punya dana puskesmasnya. Pokoknya bikin websitenya gratis. Websitenya itu isi pendaftaran online, isinya tentang kegiatan-kegiatan puskesmas, isinya tentang informasi-informasi terkait kesehatan. Tapi gratis ya, gitu misalnya kata bos. Suatu saat saya berharap suatu saat mungkin ada tugas atau kerjaan seperti itu, teman-teman bisa ingat saya. Oh iya, dulu Pak Dewa pernah ngajar pakai Google Site. Saya cari deh di YouTube-nya Pak Dewa, kayaknya masih ada ininya, videonya. Saya bikin ngikutin itu. Nah, saya berharap seperti itu. Mungkin sekarang nggak kepake atau sekarang nggak penting apa sih Pak Dewa ngajarin Google Site. Nggak apa-apa, ya. Tapi suatu saat ketika itu diperlukan, teman-teman ingat sama saya, teman-teman ingat sama pelajaran saya. Oh, dulu ada tuh video YouTube-nya Pak Dewa, saya nonton ulang deh. Gitu. Saya juga gitu ya, saya terapkan ini nasihat dari almarhum Mbah Mun, kita nggak boleh, atau saya nggak boleh
maksa teman-teman untuk bisa. Tapi at least tahulah ya, jangan kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu atau kurang update, wah ternyata ada Google Site ya. Nah teman-teman nggak tahu seperti itu saya yang malu. Masa anak modern, anak generasi melek digital nggak tahu namanya Google Site. Nah itu saya yang malu. Minimal teman-teman tahu tentang Google Site. Ini ya filosofi yang saya terapkan. Jadi saya selama ngajar tidak akan menuntut teman-teman banyak. Saya tidak akan memaksa teman-teman untuk pinter. Itu adalah keputusanmu. Ya. Jadi yang saya harap teman-teman setidaknya mengenal lah apa yang saya jelaskan ke teman. Oh, pernah dengar dulu Pak Dewa pernah cerita. Oh, ada teknologi ini QR code dulu Pak Dewa pernah cerita. Ingat seperti itu. Ya, saya harap juga saya nggak pernah marah-marah ke teman-teman ya. Nanti kalau saya marah-marah mohon dimaafkan. Ya gitu ya. Balik lagi ke materi ya. Udah jadi galeri tentang edukasi umum ceritanya. Ya, galeri gambar-gambar yang bagus-bagus tentang edukasi. Nanti mungkin teman-teman mau bikin website yang ada galeri kegiatan itu bisa ya. Teman-teman misalnya di puskesmasnya nanti setiap bulan melakukan kegiatan apa gitu ya. Terjun ke masyarakat, nanti tinggal upload di Google Drive, otomatis muncul di sini. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek lagi edit Google Site-nya. Upload foto atau cemplungin gambarnya ke folder, otomatis muncul di sini. Ini yang namanya dinamis, ya, bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Itu terkait dengan galeri ya. Ini sampai jam berapa kita? Sampai 7 ya. Nah. Oh, 6.50. Oke, kita masih ada waktu 37 menit lagi. Kalau nggak salah ya 7, ya benar ya. 27 menit mungkin. Ya sekitaran itulah, saya jelek matematikanya. Ya. Ini udah jadi galeri ya dari Google Drive galerinya. Balik lagi ya ke home mungkin. Ini baru tulisan sama gambar ya. Lalu ada ini layout. Ini misalnya teman-teman mau bikin foto yang ada keterangannya. Nanti bisa dicoba-coba aja. Ini layoutnya gini ya. Nah ini foto tambah keterangan. Kalau layout yang ini 2 foto dengan keterangan. Tapi ini statis ya. Jadi apapun yang diupload di sini nggak akan bisa diubahnya. Harus masuk ke Google Site. Misalnya mau hapus foto ya harus login ke Google Site. Itu namanya statis. Ya. Harus diedit manual gitu. Atau mau gambar yang mana? Terserah. Yang ini tampilannya begini. Kalau mau menghapus gimana Pak? Saya mau hapus yang ini nih, nggak penting. Di ini aja, sebelahnya kan ada nih tombol tong sampah. Klik aja. Hapus. Yang ini, saya mau hapus yang ini. Klik aja. Tong sampah. Klik aja tong sampahnya ini. Udah bersih lagi. Ya. Itu terkait dengan layout. Terus saya mau menambahkan collapsible group. Apa itu? Ini semacam tulisan yang bisa diklik baru dia memanjang atau bagaimana. Itu contohin aja ya langsung ya. Di profil misalnya saya tambahkan profil visi misi. Ya. Saya tambahkan collapsible group yang pertama. Ada 2 ya, saya tambahkan 2 collapsible group. Yang pertama adalah visi. Dan yang kedua adalah visi. Ini ada misi. Terus misi. Nah, contohnya begini ya. Misinya panjang misalnya. Apa sih collapsible group? Kita lihat ya bareng-bareng. Collapsible group kurang lebih begini ya. Ini kita lihat di preview. Nah, kurang lebih begini ya. Collapsible grupnya. Visi misi. Nah, visi isinya gini, ketika diklik baru dia muncul visinya apa. Atau mau misi. Misi ketika diklik baru muncul misinya apa. Ya, misalnya teman-teman mau membuat definisi sakit jantung, collapsible grupnya. Nanti dijelasin definisinya apa. Terus gejala sakit jantung gitu misalnya. Ya, kenapa dibuat seperti ini? Agar tampilannya lebih ringkas, rapi. Jadi pembaca
itu tidak seperti membaca koran. Teman-teman tahu kan lebih menarik mana sih melihat komik atau koran? Mungkin ada pilihan atau banyak teman-teman yang memilih lebih enak membaca komik. Kenapa? Karena ada gambarnya, tulisannya juga rapi atau hanya di satu-satu aja. Kalau koran kan isinya tulisan aja. Ya, kebayang kalau website yang teman-teman kayak koran, lebih baik orang baca koran. Ya, ini tampilan di laptop. Kalau tampilan di handphone, nah seperti ini, lebih rapi kan. Saya pengen baca visinya apa sih? Ya tinggal klik, baru diklik. Gitu. Jadi nggak panjang ke bawah tulisan semua isinya. Ya. Atau saya pengen baca misinya apa sih? Ya tinggal baru diklik. Ya, kalau udah selesai baca, ditutup lagi. Jadi visi misi apa misalnya definisi sakit jantung, gejala sakit jantung, obat gejala apa, obat sakit jantung, tipe sakit jantung. Nanti kan ada 4 menu, nanti tinggal diklik. Orang mau baca apa ya lebih fokus dia bacanya. Ya itu terkait dengan ini. Ya terkait dengan collapsible group. Ya, bisa ya, collapsible group ngerti ya penggunaannya ya. Lalu ada table of content. Nah, ini bikin daftar isi. Ya. Nah, ini udah jadi. Tinggal klik aja ya. Kalau mau bikin daftar isi tinggal klik. Ya, dia akan memuat tulisan-tulisan yang ada di bawahnya. Heading-heading yang ada di bawahnya. Ada visi, ada misi. Ini digunakan ketika teman-teman tidak menggunakan collapsible group. Misalnya visi ada tulisan, misi tulisan gitu ya. Terus kan daripada orang capek-capek nyekrol ke bawah, tinggal klik ini. Begitu dia klik visi akan pindah ke tulisan visi. Begitu klik misi akan pindah ke tulisan misi. Nanti dicoba aja sendiri ya. Nah, saran dari saya adalah nggak usah gunakan semua. Ya, misalnya teman-teman bikin website, ada collapsible group, ada table of content, ada ini, semua dimasukin, nggak perlu, ya. Cukup masukkan apa yang diperlukan saja. Ya, jangan dibikin rame. Wah, saya ingin menunjukin bahwa saya hebat, pinter bikin Google Site, maka saya masukin semua ini. Ada collapsible group, ada table of content, ada image carousel, ada button, ada divider, wah semua dimasukin pokoknya. Ya, itu yang ada websitenya penuh sekali. Ya, jadi pilih salah satu aja. Kalau pakai table of content, buat seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, kalau mau ada collapsible group, ya boleh. Tapi kalau nggak usah, ya nggak apa-apa, jangan dimasukin, nggak usah dimasukin gitu loh. Ya, jangan semuanya dimasukin, ada text box, ada gambar, ada Google Drive-nya, ada ini. Wah, semua dimasukin dalam satu halaman. Sangat-sangat penuh sekali informasinya. Orang yang lihat itu pusing. Ya, dibuatlah serapi, seringkas mungkin. Jadi orang tuh enak membacanya. Itu ya. Itu terkait dengan table of content ya. Jadi kalau nggak udah pakai collapsible group, ya udah pakai ini aja, table of content-nya hapus. Saya lebih senang pakai collapsible group, jadi enak dibacanya. Ya, tuh terkait dengan collapsible group dan table of content. Lalu ada namanya image carousel. Ya, teman-teman tahu carousel? Kalau di pasar malam kuda-kudaan, ya, yang ada muter-muter, itu namanya karusel. Ya, image karusel itu apa ya? Kurang persis lagi. Kurang lebih sama atau mirip dengan kuda-kudaan tadi. Jadi gambar yang bergerak terus, muter-muter terus gambarnya. Gambar yang auto muter atau auto nge-slide. Kita lihat contohkan ya. Kita tambahkan image karusel. Image karusel ini minimal 2 gambar. Jadi kalau satu nggak bisa. Ya, at least 2 images ya. Kita tambahkan gambar, misalnya saya upload gambar ya. Atau bisa pilih select image. Mungkin select image aja ya, gambar yang udah ada aja ya dari Google ya.
Nah, ini bisa gambar dari Google Drive, dari ini ya, misalnya saya tambahkan gambar ini, gambar 1, gambar 2, sama gambar yang 3 misalnya. Ya, kita insertkan. Nah, saya punya 3 gambar di sini. Saya insert. Ya. Nah, kurang lebih begini. Nanti digedein aja ya, disesuaikan dengan tampilannya. Mungkin begini ya, saya kecilin dikit ya. Nah, kurang lebih begini. Ya. Lalu kita atur di setting ya, diklik gambarnya, ada gambar gerigi, ini setting artinya. Ya, di setting. Saya lupa tadi nyetingnya. Nah, di sini ya, di setting, yang ini gambar gerigi, sebelum di insert tadi, sorry. Nah, ini di auto start. Di checklist auto startnya. Lalu dipilih, terserah transisinya, ya kecepatan transisinya mau slow atau medium atau fast. Saya pilih yang slow aja. Terus di-update. Artinya adalah gambar ini akan auto ngegeser ya. Dia akan geser-geser otomatis. Bentar, ini masih loading kayaknya. Gitu ya. Jadi di-update, dia akan auto start. Mana nih, lama. Ya, intinya begitu ya. Kita lihat di preview. Nah, kurang lebih gambarnya begini. Nanti kalau dia auto start, dia akan geser-geser sendiri setiap sekian detik. Mungkin 5 detik kali atau 3 detik. Nah, ini. Ya, ini bisa diklik-klik seperti ini. Ya. Nanti kalau auto start dia otomatis ngegeser. Kalau tampilan di web kurang lebih seperti ini tampilan di web. Itu ya, ini namanya image carousel. Cuman auto startnya belum jalan di tempat saya. Itu ya. Fungsinya bisa untuk mempromosikan gambar, atau teman-teman mau dijadikan banner juga bisa. Ya, misalnya saya pengen bannernya biar gerak-gerak sendiri ya, ini aja ditarik ke atas ya, bisa ya. Ini bannernya saya hapus jadi title only dulu. Ya, ini saya tarik ke atas. Nah, seperti ini nanti jadinya. Atau kurang gede, ya digedein aja. Ini ya. Nah, kurang lebih begini. Waduh. Nah, kurang lebih begini ya. Nanti dia akan menjadi banner. Nah, ini banner websitenya jadi gambar yang bisa digerak-gerak begini. Visi misi apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan image carousel. Untuk gambarnya biar bisa nge-slide sendiri. Nanti di setting auto start, nanti dia bisa gerak otomatis. Gitu. Itu image carousel. Lalu ada button sekarang. Ya, button ini fungsinya untuk membuat tombol. Tombol yang nanti berhubung atau terhubung ke yang lain. Misalnya saya bikin button ya, saya contohkan ya. Buttonnya adalah daftar. Linknya nanti bisa masukkan link Google Form misalnya. Ya, form.com misalnya. Formnya kemana? Nanti ketika orang mengklik tombol daftar ini, tombolnya, bentar ya, saya pindah ke bawah ya. Nah, ini saya tengah-tengahin. Sorry. Nah, di sini ya. Tombolnya di tengah-tengah. Sehingga orang yang klik tombol daftar ini, dia akan langsung masuk atau dia menuju ke Google Form. Misalnya klik untuk daftar, gitu misalnya.
Ini tombolnya akan langsung masuk ke Google. Kalau mau diedit, tinggal klik pensil ini, edit button. Misalnya saya mau klik untuk WA misalnya. Jadi tinggal dimasukin https://wa.me ya. Masukin nomor HP-nya, diawali dengan 62. 85. Gini ya. Saya update. Kita lihat di preview ya. Ketika ini di preview akan ada tombol klik untuk WA. Ketika saya klik, nah ini akan langsung ke permintaan WA. Kita WA si ini gitu. Misalnya macam-macam kegunaannya, klik untuk daftar, klik untuk WA, klik untuk ke Instagram. Jadi berupa tombol yang begitu diklik dia akan nge-link ke Instagram atau nge-link ke Google Form atau nge-link kemanapun yang teman-teman inginkan. Itu contoh dari button. Ya, itu button. Terus itu button ya. Contohnya ada divider. Divider ini untuk garis aja sih sebenarnya ya, cuman pembatas begini. Kita klik ya, klik divider. Nah garis begini doang, garis pembatas sih. Biar tampilannya lebih rapi aja. Nggak ada yang nggak ada khusus divider. Lalu ada placeholder. Nah placeholder ini untuk menambahkan apapun dalam satu kotak. Ya, kita klik placeholder. Nah, kita bisa tambahkan apapun di sini. Mau upload gambar, video, select image dari Google Drive, YouTube, kalender, map. Ya, nanti ukurannya akan segini aja. Dia nggak akan bisa, ketika dipindah-pindah, dia ukurannya akan tetap. Tidak akan bisa membesar atau mengecil. Dia ukurannya fix, ukuran fixnya segini. Namanya placeholder. Ya. Lalu ada YouTube. Nah, YouTube adalah untuk menginsert video YouTube di sini. Jadi nanti teman-teman, saya harap membuat video edukasi terkait topik ini ya, topik kuliahnya, topik materinya. Bentar. Ya, terkait dengan topik materinya. Terus teman-teman upload di YouTube, nanti link YouTube-nya atau video YouTube-nya tinggal klik ini. YouTube ya, diklik YouTube. Nanti tinggal di search, judul videonya apa? Lisa misalnya. Ya, saya search. Nah, ini muncul ya videonya Lisa. Nanti tinggal pilih, select. Udah muncul. Nanti orang-orang yang klik video ini bisa menonton videonya Lisa langsung dari Google Site ini. Ya, tinggal diatur ukurannya. Ini contoh ya, pakai videonya Lisa, nanti terserah mau pakai videonya siapa. Video teman-teman lah yang jelas ya. Teman-teman kan bikin video, dimasukin videonya di sini. Pakai YouTube. Terus ada juga fitur kalender. Ya, ini untuk nambahin kalender. Ada fitur Google Map. Bisa. Ya, klik. Misalnya teman-teman jualan online gitu ya. Toko kami di sini. Nah, itu tinggal masukin di Google Map. Ya, saya masukin coba VM UNED ya. Nah, ini kan alamatnya di sini. Tinggal select. Dia akan memunculkan peta lokasi FKM UNED. Jadi enak ya kalau Google Map-nya di sini nggak perlu lagi kodang-koding, nggak perlu lagi tinggal search, bisa muncul ininya di sini. Google Maps. Google Map FKM UNED. Lalu ada lagi map docs ya, misalnya terkait dengan file Word, file slide, file PowerPoint, Excel, Google Form, bisa dimasukin di sini semua. Misalnya teman-teman mau bikin lembar pendaftaran, kolom pendaftaran, ya, atau kolom pemesanan misalnya. Teman-teman mau jualan obat misalnya. Jualan obat jantung, jika berminat silakan pesan, masukkan di Google Form gitu misalnya. Tinggal masukin form yang ini. Atau teman-teman contohkan memasukkan Google Slide ya, Google PowerPoint. Ya, kurang lebih tampilannya begini, nanti Google Slide, klik.
nanti akan muncul PowerPoint atau PPT yang ada di Google Drive-nya teman-teman. Wah, ada banyak ya Google PowerPoint saya, materi-materi pelajaran semua. Misalnya saya tambahkan yang ini. Nah, insert. Nah, langsung muncul Google Slide-nya. Saya gedein dikit ya. Nah, langsung muncul ya. Nah, kita lihat di preview tampilannya seperti apa. Ya, wah ini random sekali ya websitenya, ada prodi gizi, visi misi, terus ini placeholder kebetulan kosong, kita belum input tadi. Ada videonya Lalisa, ada FKM Unit, dan ada Google Slide saya. Ya. Google Slide saya ini isinya begini. Nah, ini tinggal di scroll ke bawah. Jadi PowerPoint ini udah tampil seperti ini. Ya, jadi teman-teman mau bikin PowerPoint materi, pengen dimulai Google Slide bisa. Tuh ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait fitur-fitur dari Google Slide ini? Silahkan. Ada? Ada apa enggak ini? Enggak ada ya sepertinya ya. Bisa dipahami mungkin ya. Atau biasanya karena belum mencoba masih iya. Oh iya. Oh tinggal klik iya gitu. Nanti kalau udah nyoba baru, ini gimana ya? Gimana ya? Nah seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau bingung silakan ditonton videonya kembali. Kalau masih bingung juga bisa tanya ke saya. Ya kita diskusi. Tapi jangan satu orang nanya gitu ya. Kalau bisa diskusi bareng-bareng. Jadi mungkin pertanyaan satu orang ini bisa mewakili teman-temannya yang lain. Gitu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan. Diana ya, sepertinya ya. Silakan. Tanya Pak. Tadi Ya. kan Pak Dewa sudah kirim link websitenya di kolom chat Zoom ya. Nah itu saya sudah buka kan linknya. Nah yang muncul itu tampilan awal yang tadi. Nah berarti kalau belum dipublish ulang, berarti tampilannya masih tetap tampilannya lama ya Pak? Ya betul. Ya bagus pertanyaannya Diana. Jadi ketika kita belum klik publish, dia tidak akan muncul di websitenya yang asli atau yang link yang tadi saya share. Ya, ini kenapa? Ini untuk mencegah ketika kita masih ngedit kan agak berantakan gitu ya. Kalau dia otomatis publish kan orang-orang yang mengakses lah, kok websitenya berantakan begini gitu. Jadi ketika ini sudah fix, udah mantep desainnya, draftnya sudah oke, kayak gini kan, wah tadi kan masih kosong nih, wah ternyata saya lupa nih, ya saya hapus aja deh, nah, biar lebih rapi gitu ya. Udah fix ini, baru klik publish. Ya, baru nanti muncullah berbagai macam perubahannya. Ada update home, update visi misi, update umum. Ketika saya klik publish, ya ini baru, nah sudah oke. Berarti ketika Diana nanti melihat website saya, ini sudah tampilannya sudah sesuai dengan apa yang saya buat, karena sudah saya publish. Jadi tenang saja ya teman-teman, mau diacak-acak dulu ya, jangan dipublish aja dulu ya, acak-acak, diganti, diedit, dicoba-coba ya, di preview. Ketika hasil previewnya udah bagus, baru dipublish ya. Terus ada update lagi, acak-acak lagi ya, terus udah fix, udah oke, baru dipublish. Gitu Dek Diana ya. Jadi sekarang coba dilihat websitenya udah terupdate lagi. Gitu. Itu ya, Dek Diana. Mungkin ada lagi yang mau bertanya yang lain? Itu Aditya. Siapa? Dek Aditya ya. Panggilnya siapa? Iya, Bapak. Itu Pak, mau bertanya, kalau misalkan ini
websitenya kan belum jadi. Maksudnya masih reng-rengan gini kan, belum dipublish atau di apa. Itu nanti itu kesimpan otomatis atau gimana, Bapak? Ya, otomatis. Jangan takut ya. Apapun perubahan di sini, saya menghapus huruf I begini, visi miss gitu, tersimpan. Saya tambahkan huruf I, kesimpan juga. Jadi jangan takut. Ketika masih draft, belum dipublish, nggak sengaja ke close atau mati listrik, koneksi keputus, dia akan masih menyimpan secara otomatis. Itu kelebihannya ketika ngeditnya online. Jadi otomatis auto save lah ibaratnya. Gitu, Dek Tia. Baik, Bapak. Terima kasih. Berarti nanti kalau semisal kita close, berarti kita masuk lagi ke Google Sites, baru ada apa namanya yang kita edit itu ya, Bapak? Ya, betul. Ya, jadi baru nanti editan terakhirnya akan muncul apa adanya, gitu. Nggak akan ada yang hilang. Gitu. Ini tenang aja, nggak akan hilang lah. Tiba-tiba koneksi keputus, laptop mati, atau tiba-tiba ada apa gitu ya, nggak sengaja ke close gitu, tenang, masih semuanya akan tersimpan, jangan takut hilang. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih, Dek Tia. Mungkin ini terakhir ya penjelasan dari saya tentang embed. Tadi saya lupa menjelaskan. Ya ini udah ya, saya pindahkan ya ke tujuan mungkin ya, biar kosong halamannya. Ya ini ya tujuan. Saya akan menambahkan embed. Embed ini apa, Bapak? Gitu ya. Embed adalah intinya menampilkan apa yang ada di luar dari Google. Kita bisa menambahkan apapun. Ya. Apapun yang sifatnya online, kita bisa tambahkan menggunakan embed ini. Misalnya kita mau memunculkan lagu dari Spotify. Bisa. Ya, pakainya embed ya. Ntar saya buka Spotify dulu. Saya pengen menambahkan lagu dari Spotify. Bentar ya. Yang tadi ini saya kecilin dulu. Ini masih loading. Nah, ini ya lagu Spotify. Saya pengen menambahkan lagu ini apa? Oh, kaget saya ya. Takutnya hal-hal yang tidak diinginkan, ini podcast ya. Saya mau menambahkan lagu yang bisa saya dengerin, misalnya ini lagu Clear ini misalnya ya. Ya, kita lihat lagunya, ada macam-macam ya lagunya ya. Saya mau menambahkan Bell Tower ini misalnya ya. Nanti saya pilih, klik titik 3 ini, share, pilih yang embed track. Klik. Nah ini ya, langsung kita klik copy. Apa yang di-copy? Di-copy kurang lebih yang di-copy adalah ini. Cuma kan begini, bisa sih di blok begini. Ya. Terus kita klik copy. Ya. Terus kita pilih yang embed tadi. Di Google Site-nya kita pilih embed. Pilih embed code. Tinggal dipastekan. Next. Ya. Nah, ini akan muncul di website kita, di Google Site kita. Ya, saya klik. Nah, ini udah muncul. Waduh, baterai laptop udah mau habis. Bentar ya, saya sambil ngecas laptop dulu. Nah, ini udah muncul nih. Saya izin ngecas laptop dulu. Jadi apapun yang sifatnya online itu sebenarnya bisa di embed, itu apa ya, semacam ditempel, semacam di apa ya, teman-teman kan mungkin waktu kecil pernah bikin apa namanya, gambar-gambar yang kita potong terus kita tempel. Nah sama di embed juga seperti itu, kita motong atau kita mengambil sumber lain yang kita munculkan di website. Ibaratnya kita motong kertas bentuknya jerapah, terus jarak bentuk kita ngambil, kita potong, terus kita tampilkan di sini. Jadi nanti kita musik website kita yang sudah ada Spotify-nya. Cuman ya Spotify itu pelit ya, dari sekian menit lagu
ya, sekian menit lagu yang total 3 menit lagunya, dia hanya mau nge-share 29 detik doang. Kalau pengen dengerin full lewat Spotify gitu katanya Spotify. Pelit ya Spotify ya. Gitu. Ini hanya lagu, tapi kalau pengen munculin lagu secara full gitu, kita bisa misalnya teman-teman punya apa ya, suara, rekaman suara, teman-teman pengen bikin audio penjelasan gitu ya. Teman-teman bikin audio edukasi ya. Teman-teman bisa taruh di SoundCloud namanya. Pernah dengar SoundCloud? Ya, ini namanya situsnya SoundCloud, ini gratis. Saya matikan dulu ya. Biar nggak kena copyright. Nah, ini SoundCloud, nanti bikin sendiri, nanti teman-teman bisa upload lagu, suara, podcast, apapun di sini. Ya. Misalnya saya pilih ini ya, siapa ini? Denny Caknan. Saya pengen munculin Denny Caknan ini di Google Site saya, bisa. Ya, tinggal klik Denny Caknan ini. Ya, ini full lagu bisa, ya, satu lagu. Terus kita pilih yang tombol share ini, share, pilih yang mana ini? Embed. Oh ini ya, yang embed ya, pilih yang embed. Ini di copy paste semua. Ya, di copy paste. Nanti tinggal dipilih enable automatic play, artinya adalah ketika websitenya dibuka, lagunya otomatis muter. Langsung otomatis ke play gitu ya. Misalnya teman-teman lagu apa, Lengser Wengi misalnya ya. Ketika website yang dibuka, lagu Lengser Wengi itu otomatis ke play, bisa seperti itu. Ya, ini di copy paste. Udah kelewat ya jam kuliahnya, tapi nggak apa-apa ya, saya mau izin sedikit lagi mencontohkan untuk embed dari SoundCloud ya. Ini diklik embed, pilih embed code, di copy paste ya, dipastekan, terus insert. Nah, ini akan lagunya Caknan tadi, orang Madura kayaknya ya, Denny Caknan ini ya. Ya, akan otomatis muncul di website atau site Google Site ya teman-teman. Gitu. Ya. Kurang lebih adalah apapun ya, ini saya ulangi lagi ya, apapun yang online itu bisa di-embed di Google Site. Apapun, lagu, suara, video, foto, apapun bisa di-embed di Google Site. Ya, nanti selebihnya ketika teman-teman punya ide, Pak, saya ada ide begini, kebingungan, nanti kita bisa diskusi bareng. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya topik kita pada pagi hari ini. Saya stop recording dulu. Ya, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, ini sudah kelebihan juga waktunya. Nanti silakan teman-teman melihat tayangan ulang dari video saya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa bikin sesi tambahan di minggu depan. Atau mungkin Pak, saya mau diskusi dong Pak, bareng-bareng sama teman hari Minggu gitu. Boleh ya, kita diskusi jam-jam tambahan seperti itu terkait dengan Google Site. Itu mungkin di minggu depan. Nanti saya minta teman-teman mengumpulkan link Google Site-nya. Ya, nggak harus jadi ya, minggu depan sudah ada linknya. Ya, teman-teman bikin dulu seadanya, oret gitu, coret-coret gitu. Nanti minggu depan saya siapkan link untuk mengumpulkan tugas Google Site-nya. Ya, tidak akan saya nilai karena nanti penilaian ada pada saat UAS. Ya, nanti kalau minggu UAS, maka disitulah penilaian dari karyanya teman-teman. Jadi teman-teman silakan update, bagus-bagusin, tapi setidaknya minggu depan udah punya linknya dulu. Itu ya. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum saya akhiri? Udah cukup ya, sepertinya ya. Udah gini-gini, aduh Bapak lama, Bapak saya mau makan gitu ya. Ya, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah kita. Semoga nanti bisa teman-teman mulai membuat, harus dibuat sekreatif, secantik, sebagus, sekeren mungkin
Ya, karena ini adalah publikasi digital teman-teman yang pertama di bidang kesehatan ya. Nanti bisa untuk apapun, pokoknya intinya apapun kreativitasnya, apapun idenya, asal itu online bisa diterapkan di Google Sheet. Nanti saya bantu. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, bisa kepake mungkin ilmunya ketika teman-teman kuliah, teman-teman kehidupan sehari-hari, atau teman-teman nanti di dunia kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Saya end meeting ya. Terima kasih.